Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sobat sehat dimanapun berada, berjumpa kembali dengan kami podcast Sehat Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Dan pada kesempatan kali ini yang menemani sobat sehat semua, perkenalkan saya Pendi. Saya adalah seorang epidemiolog di Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Pada tahun 1948, negara-negara di dunia bersepakat untuk membentuk suatu badan yang misinya adalah agar kesehatan itu menjadi kepentingan bersama oleh semua negara, oleh semua rakyat di seluruh dunia, tanpa dipengaruhi oleh politik, batas-batas negara, suku, ras, dan lainnya. Dan momen itulah yang kemudian menjadi dasar peringatan Hari Kesehatan Sedunia, yang kemudian diperingati setiap tanggal 7 April. Dan sekaligus menjadi titik di mana terbentuknya Badan Kesehatan Dunia atau yang kemudian kita kenal disebut sebagai WHO. Nah, pada kesempatan kali ini untuk peringatan Hari Kesehatan Sedunia tahun 2023 mengangkat tema kesehatan untuk semua. Yang mana ya kalau saya lihat di web WHO ada beberapa pesan kunci yang ingin disampaikan sesuai dengan topik atau tema yang diangkat pada peringatan yang tahun ini sudah menginjak ke 75 tahun, di mana WHO sendiri menyebut tema tahun ini adalah 75 tahun meningkatkan kesehatan masyarakat. Dan bersama-sama kita telah hadir orang nomor 1 di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, yang mana alhamdulillah di tengah-tengah kesibukan beliau yang sangat padat, berkenan meluangkan waktu untuk hadir bersama kami di podcast Sehat Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan ini. Saya sapa dulu Pak Dr. Diyaudin MKes. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini Pak? Sehat ya Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah sehat. Jadi Walaupun haus Pak ya. Jadi memang tetap sehat di tengah-tengah kesibukan beliau, karena kunci utama kita beraktivitas adalah kita harus sehat. Dan terkait dengan peringatan Hari Kesehatan Sedunia yang kita peringati setiap tanggal 7 April nih Pak. Di mana tema tahun ini masih menggaungkan tentang kesehatan untuk semua, di mana mungkin kesehatan itu adalah hak segala bangsa, semua agama, semua ras, termasuk kita di Kalimantan Selatan. Mungkin pengaplikasian kesehatan itu menjadi hak semua bangsa di Indonesia sendiri seperti apa Pak gagasan yang dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan? Iya, jadi Kementerian Kesehatan tuh punya tugas oleh Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi itu untuk melakukan percepatan transformasi sistem kesehatan. Jadi untuk membuat sistem kesehatan di Indonesia itu menjadi lebih baik lagi. Nah, kalau Kementerian Kesehatan itu menyanangkan ada 6 transformasi sistem kesehatan. Yang pertama itu transformasi layanan primer, kemudian transformasi layanan rujukan, kemudian transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi sistem pembiayaan kesehatan, transformasi SDM kesehatan, kemudian transformasi teknologi kesehatan. Jadi 6 pilar transformasi ini yang saat ini sedang dilaksanakan oleh kita semua insan kesehatan, mulai dari Kementerian Kesehatan Pusat yang tentunya kita lanjutkan di daerah, di provinsi, melalui Dinas Kesehatan Provinsi dan juga ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota di seluruh Indonesia. Ya, seperti itu ya. Jadi transformasi namanya Pak. Ya. Jadi tadi sepertinya kalau saya tahunya Pak, kalau ingat kata transformasi ini, saya ingatnya film Hollywood Transformer. Nah, jadi di Transformer itu kita lihat sendiri, artinya transformasi ini bukan sekedar berubah, tapi berubahnya itu harus berubah ke arah yang lebih baik. Tadi Bapak sebutkan ada 6 pilar ya Pak ya. Transformasi, di mana salah satunya itu adalah transformasi layanan primer. Nah, primer ini mungkin utama ya Pak ya, atau dasar ya Pak ya. Layanan dasar. Di mana mungkin kita paham bersama bahwa kekuatan kita untuk kondisi geografis seperti Indonesia yang banyak kepulauan, termasuk Kalimantan Selatan mungkin yang masih banyak daerah-daerah terpencil, di mana
layanan primer yang dalam hal ini mungkin puskesmas adalah powernya ya Pak ya untuk membangun kesehatan. Mungkin kira-kira apa saja nih Pak yang perlu, mungkin kan puskesmas kita sudah bagus, kira-kira apa saja yang perlu ditingkatkan lagi untuk transformasi layanan primer ini? Ya, jadi di dalam transformasi layanan primer itu ada edukasi terhadap penduduk, edukasi kesehatan terhadap penduduk, kemudian ada pencegahan primer, ada pencegahan sekunder, dan juga meningkatkan kapasitas dan kapabilitas layanan primer. Bentuknya adalah mendekatkan layanan langsung ke masyarakat. Nah, dalam hal ini salah satu yang sudah diuji coba dan termasuk Kalimantan Selatan itu salah satu tempat yang dipilih untuk menjadi uji coba, yaitu di Puskesmas Telaga Bauntung, Kabupaten Banjar, itu jadi uji coba, yaitu Posyandu Prima. Nah, Posyandu Prima itu saat ini sudah berubah lagi namanya menjadi Pustu Prima, di mana itu nantinya setiap desa itu punya Pustu Prima. Jadi di Pustu Prima itu ada 2 tenaga kesehatan, kemudian dibantu kader di sana, dan ini kegiatannya hampir sama dengan puskesmas. Nah, ini niatnya adalah supaya masyarakat desa, dusun itu tidak perlu jauh-jauh ke puskesmas, dia bisa mengakses layanan kesehatan langsung di desanya. Kecuali nantinya ada hal-hal yang dibutuhkan untuk penanganan lebih lanjut baru sampai ke puskesmas. Itu salah satu bentuk layanan transformasi layanan primer. Kemudian yang kedua juga karena mengingat masih tingginya angka kematian ibu, angka kematian bayi di Indonesia, maka puskesmas sebagai layanan primer terdepan di masyarakat itu dilengkapi dengan senjata-senjata yang bisa untuk mencegah itu. Salah satunya adalah USG. Jadi USG nantinya dan saat ini sudah berjalan akan dimiliki oleh semua puskesmas dan juga tenaga dokternya akan dilatih. Nah, ini untuk supaya ibu hamil itu yang ketika hamil ketahuan kalau ada cepat ketahuan kalau ada masalah di janinnya atau di kandungannya. Nah, hal lain yang juga dilengkapi di puskesmas ada lab. Jadi lab-lab kimia klinik yang standar itu nantinya akan dimiliki oleh semua puskesmas. Ini juga untuk supaya masyarakat itu kalau punya penyakit itu tidak terlanjur parah baru ketahuan. Jadi dari awal sudah bisa dideteksi dini, jadi bisa ditanggulangi secepatnya. Hal lain juga transformasi layanan primer ini juga mengubah sistem layanan kesehatan juga baik di pustu tadi atau puskesmas jadi sistem klaster. Jadi orang datang itu akan dilayani secara komprehensif. Jadi misalnya contoh, kalau dulu orang sakit batis, lansia, itu diobati sakit batisnya aja. Nah, tapi kalau dengan sistem saat ini nantinya nih lagi sedang uji coba, maka dia akan masuk klaster lansia. Di klaster lansia itu nanti akan dicek yang lain juga, apakah ada kolesterolnya, kencing manisnya, asam uratnya, apakah ada jantungnya, kemudian apakah gizinya bagaimana, itu jadi satu kesatuan. Jadi satu orang itu dilayani secara menyeluruh, tidak hanya fokus terhadap keluhannya saja. Itu untuk supaya tadi bagaimana saya sampaikan supaya deteksi dininya jalan. Jadi orang itu tidak terlanjur sudah parah, susah diobati baru ketahuan penyakitnya. Itu yang di primer. Lanjutnya di rujukan. Kalau di rujukan ini fokusnya rumah sakit. Jadi nantinya fokus ke penyakit yang butuh biaya banyak dan penyakitnya banyak ditemukan. Nah, jadi kita ada penyakit jantung, ada stroke, ada ginjal, kemudian ada kanker, ada 4. Jadi nantinya 4 penyakit ini bisa dilayani, bisa dilaksanakan tindakan di seluruh provinsi di Indonesia. Di rumah sakit provinsi di Indonesia. Selama ini misalnya contoh orang sakit jantung,
mau pasang ring, mau pasang operasi bedah jantung terbuka, itu harus dirujuk ke Harapan Kita, misalnya ke Jakarta. Ke Jakarta. Nah, ini ke depan itu semua provinsi punya rumah sakit pengampu, punya rumah sakit rujukan untuk bisa menangani itu. Bahkan ke depan transplantasi ginjal pun insya Allah kita akan bisa dilaksanakan di rumah sakit provinsi kita, yaitu Rumah Sakit Ulin. Nah, kalau saat ini Rumah Sakit Ulin sudah bisa melaksanakan bedah jantung terbuka dan juga sudah bisa memasang ring kalau ada orang sakit jantung, bisa kateter dan lain-lain. Nah, kanker juga seperti itu. Ini sedang dalam tahap melengkapi sarana prasarana. Tenaganya sudah ada, tempatnya sudah ada, sarananya pun sebetulnya sudah ada, sudah jalan, tapi ini untuk sarana yang lebih canggih lagi. Ada Linak namanya. Itu kalau selama ini kalau melaksanakan pengobatan orang kanker itu dengan radiasi, itu pakai radiasi yang membahayakan bagi petugasnya juga karena radiasinya selalu ada. Nah, kalau pakai alat itu dia radiasi itu ada kalau dicolok ke listrik baru radiasinya timbul. Jadi kalau sudah selesai dilakukan tindakan tinggal dicabut radiasinya hilang. Jadi langsung hilang. Jadi jadi tersisa, nggak ada bahannya itu tidak mengandung radiasi yang terus menerus. Kalau yang ada selama ini pakai bahan kobalt, itu selalu mengandung radiasi. Kalau ini pakai listrik. Nah, ini transformasi rujukan. SDM juga begitu, itu kita sedang melengkapi atau mendata kebutuhan SDM kita di Kalsel di Indonesia bagaimana, dan itu akan perlahan akan dipenuhi kebutuhannya. Kemudian selanjutnya ketahanan itu maksudnya ke depan kita pemerintah Indonesia akan membuat produksi dalam negeri dalam setiap alat-alat kesehatan maupun vaksin dan lain-lain. Karena selama ini kita sangat tergantung dengan impor. Dengan adanya transformasi ini nanti ke depan kita bisa menciptakan, membuat di dalam negeri. Jadi kita tidak tergantung dengan negara lain. Kalau teknologi yang awal ini nantinya Satu Sehat itu. Jadi transformasi dari aplikasi Peduli Lindungi itu akan berubah menjadi Satu Sehat, dan itu Satu Sehat ini menyimpan semua data kita di situ, termasuk rekam medis, kedepannya seperti itu, termasuk untuk anak-anak itu vaksinasinya, imunisasinya lengkap atau apa, itu datanya ada di sana. Jadi cuma satu aplikasi sudah bisa melihat semuanya, data semuanya. Itu beberapa hal tentang transformasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan untuk membuat kesehatan di negara kita ini akan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Jadi memang sangat komprehensif sekali Pak ya, istilahnya tadi, mulai dari tingkat yang paling dasar, paling bawah, mulai dari ujung-ujung tadi yang saya bilang, Indonesia itu, rakyat Indonesia itu punya hak yang sama, termasuk rakyat Kalimantan Selatan, mau yang di ujung Kota Baru mungkin ya Pak ya, dengan masyarakat yang di perkotaan di Banjarmasin punya hak yang sama. Termasuk tadi dasarnya itu adalah bagaimana diawali dengan mengedukasi masyarakat tentang kesadaran untuk hidup sehat ini ya Pak ya. Tadi dikatakan bahwa ada sistemnya itu sekarang didorong untuk lebih upayanya itu deteksi dini, deteksi dini. Karena mungkin selama ini mindset masyarakat kita pun kalau sakit baru datang ke fasilitas kesehatan ya Pak ya. Nah, mungkin dengan transformasi ini tadi Pak Kepala Dinas bilang, meskipun masyarakatnya belum aware, tapi begitu datang ke fasilitas pelayanan kesehatan dari yang tingkat dasar pun, si nakes kita sudah berusaha mendeteksi atau mengkaji masalah kesehatan apa yang mungkin ada tapi belum dirasakan atau belum dikeluhkan oleh masyarakat. Mungkin terakhir Pak, kalau kendala Pak dalam kita memperjuangkan hak kesehatan untuk masyarakat Kalimantan Selatan ini yang sekarang masih kita rasakan?
Mungkin segala sesuatunya memang tidak selalu berjalan dengan lancar di awal, termasuk kita masih kekurangan SDM kesehatan. Saat ini kita tahu wilayah-wilayah terpencil, wilayah-wilayah sangat terpencil itu sangat minim tenaga kesehatan. Termasuk minimnya ini juga di salah satu penyebabnya adalah ya tentunya pembiayaan kita. Jadi kita tidak bisa mengangkat orang sebanyak-banyaknya karena gajinya, pembiayaan untuk gajinya dan lain-lain itu juga jadi satu hal yang masalah yang berbeda. Tapi tentunya kita tetap perlahan-lahan akan menuju hal yang lebih baik tersebut. Salah satunya adalah sesuai kemampuan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, kita saat ini kan punya tenaga kesehatan yang namanya Tuksus, penugasan khusus. Penugasan khusus itu kita tempatkan di wilayah-wilayah terpencil di kabupaten kota. Nah, itu saat ini yang terdata yang punya kita ada 491. Dan tenaga-tenaga yang lain itu tentunya perlahan kita koordinasi dengan kabupaten kota, koordinasi dengan pusat supaya bisa dipenuhi. Itu salah satu kendala itu tenaga. Yang kedua memang kita masih butuh effort, butuh semangat, butuh perjuangan untuk mengedukasi masyarakat itu tetap terus-menerus harus kita lakukan untuk bisa melaksanakan gaya hidup sehat dan bersih. Ini juga masih terus kita galang, walaupun ini sudah zaman milenial, tapi itu tetap jadi masalah di kita. Karena hoax-hoax tentang kesehatan juga banyak. Jadi kadang-kadang kita mengedukasi tentang kesehatan itu selalu berjuang atau bersaing dengan hoax-hoax. Ya, yang tantangannya ya masa lalu. Dan salah satu yang kita himbau tentunya untuk melakukan pencegahan atau penyakit supaya tidak sampai parah baru ketahuan ya rajinlah untuk melakukan pemeriksaan kesehatan ke puskesmas atau ke pustu terdekat. Mungkin itu. Mungkin itu pesan dari Bapak Kepala Dinas Kesehatan sekaligus pesan dalam rangka kita memperingati Hari Kesehatan Sedunia yang ke-75 pada tahun ini. Mungkin satu kata penyemangat lagi Pak untuk teman-teman tenaga kesehatan di seluruh Kalimantan Selatan yang sedang memperjuangkan 6 pilar transformasi kesehatan ini. Jadi pertama mumpung ingat ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dulu. Karena ini kita dalam kondisi berpuasa. Yang kedua, kita harus yakin bahwa tenaga kesehatan ini merupakan profesi yang mulia. Kita melaksanakan tugas dalam rangka menjaga kesehatan masyarakat kita. Apabila masyarakat kita sehat, dia produktif dalam segala hal, baik produktif dalam melakukan pekerjaannya maupun produktif dalam melaksanakan kegiatan sehari-harinya, misalnya melakukan ibadah dan lain-lain, kita juga akan mendapat pahala bagian dari apa yang mereka lakukan karena berkat kita, karena tugas kita dapat menjaga kesehatan mereka. Tentunya ini merupakan prinsip yang kita pegang, karena kalau kita coba berharap dengan balasan di dunia, tentunya tidak akan ada cukupnya. Rasa kurang terus, kita rasanya nih, gajinya kedikitan, nah itu kan, ini kan. Cuma kalau kita punya semangat bahwa punya niat, punya keyakinan bahwa kita tidak cuma dapat balasan di dunia juga di akhirat, tentunya semangatnya akan beda. Akan beda Pak. Ya. Nilainya bukan dilihat dalam bentuk materi saja ya Pak. Iya, tapi tentu itu juga satu hal yang penting ya. Tapi untuk nambah semangat lagi supaya tidak terlalu fokus ke satu itu, jadi ya kita harus punya keyakinan tersebut. Ya, Masya Allah sekali. Mungkin sebenarnya ingin lebih banyak lagi menggali inspirasi dari Bapak Kepala Dinas Kesehatan. Tunggu di season kedua. Mungkin nanti ada sesi-sesi selanjutnya ya Pak ya. Mungkin itu saja yang kita bahas pada hari ini dalam rangka peringatan Hari Kesehatan Sedunia ke-75.
Jangan lupa sebelum saya menutup podcast kali ini, tunggu kabar-kabar tentang kesehatan dan informasi-informasi kesehatan lainnya di channel YouTube kami. Jangan lupa subscribe namanya Pak ya, subscribe. Dan untuk dapat notifikasinya tentu saja selain subscribe harus mengklik loncengnya. Dan satu lagi ada Instagram kami, Instagram Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Jangan lupa juga di follow. Di follow juga mungkin Instagramnya Bapak Kepala Dinas dan Instagram saya buat nambah follower ya Pak ya. Nanti lihat di tulisan di bawah ini. Di bawah. Iya. Terima kasih. Tunggu giveaway-nya. Oh ada giveaway-nya nanti ada giveaway nanti. dari Kepala Dinas. Mungkin THR Lebaran mungkin. Terima kasih sekali lagi Pak atas waktunya. Sama-sama. Semoga selalu sehat dan selalu diberkahi dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Dan terima kasih untuk seluruh sobat sehat yang menyimak podcast kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.